Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfa Fadullah, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, materi dari mata kuliah isu-isu administrasi publik dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua. Mungkin saya lanjut saja. Yang pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang evolusi paradigma administrasi publik, di mana perkembangan administrasi publik tidak menggantikan paradigma yang lama secara total, melainkan berupa penutupan lapisan saja, layering. Negara maju juga mempertahankan fondasi klasiknya sambil membangun kapasitas strategis di atasnya. Itu dari pertama klasik Weberian, selanjutnya pada paradigma NPM dan juga paradigma New Public Governance NPG, dan juga selanjutnya strategi statecraft. Di mana pada paradigma klasik ini fokus utamanya itu pada aturan formal, hierarki, impersonalisasi, dan meritokrasis. Peran negara itu sebagai legal rationalisasi atau mesin negara. Selanjutnya itu kelebihannya pada paradigma ini, stabilitas konsisten, cegahnya penyalahgunaan kekuasaan, dan juga resikonya ini kaku, lambat self service, lemah dalam adaptasinya. Selanjutnya ada NPM, ini public management, fokus utamanya itu efisiensi, pemotongan biaya KPI atau privasi, peran negara sebagai korporasi. Dan juga kelebihannya efisiensi ekonomi, akuntabilitas kinerja, dan juga inovasi manajerial, serta resiko itu pragmatis kebijakan. Jadi mengabaikan keadilan sosial dan juga reduksi warganya menjadi pelanggan sebagai pelanggan. Selanjutnya ada NPG, New Public Governance, itu berfokus pada jaringan serta kolaborasi multi aktor, di mana peran negara sebagai pengatur ekosistem, dan juga untuk kelebihan adaptif terhadap kompleksitas dan legitimasi publiknya naik. Kelemahannya itu akuntabilitasnya pada berlarian kabur, juga koordinasi yang rumit, itu berpotensi dominasi aktornya sebagai non negara. Selanjutnya ada strategic statecraft, di mana peran utamanya ini integrasi kebijakan domestik, didominasi juga oleh teknologi dan keamanan. Negara sebagai aktor strategiknya atau instrumen nasional powernya. Keunggulannya ini dalam kompetisi global serta ketahanan nasionalnya sangat kuat. Namun kelemahannya membutuhkan kapasitas internal dan koordinasi tingkat tinggi. Jadi Indonesia ini didominasi sebagai karakter Weberian dalam reformasi NPM yang belum konsisten. Namun peluang terbesarnya itu langsung melompat ke strategi publik administrasi melalui sinkronisasi kebijakan luar negeri atau domestik, dan juga dalam pendekatan whole of governance. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada pertemuan kedua, minggu kedua, tentang kapasitas negara dan tata kelola strategi atau state capacity. State capacity ini merupakan fondasi internal dari kekuatan eksternal. Intinya bukan sekedar kemampuan teknis, tapi kemampuan mewujudkan keputusan politik menjadi realitas di dunia nyata. Ada tiga utama kapasitas negara klasik ini. Yang pertama ada extractive capacity, atau kemampuan negara mengumpulkan pajak dan mobilisasi sumber daya ekonomi untuk sebagai bahan bakar negara dalam melakukan operasionalnya. Yang selanjutnya ada administrative capacity, kemampuan merancang kebijakan dan juga mengelola birokrasi secara profesional.
Yang ketiga ada corrective capacity, di mana monopoli ini kekerasan legal dan penegakan hukum dan kontrol wilayah. Dua kunci negara efektif itu menurut Franz Fukuyama itu tata kelola pemerintahan tidak sama dengan demokrasi. Negara demokrasi bisa saja tidak efektif, sementara negara otoriter bisa memiliki kapasitas yang tinggi jika didukung birokrasi meritokratis dan rule of law. Menurut Peter Evans itu kunci keberhasilan negara terletak pada keseimbangan otonomnya sekaligus melekat. Prinsip utamanya connected but not capture. Dimensi strategi governance era modern ini economic strategy capacity, mengelola rantai pasukan global, dan hilirisasi industri untuk menghindari middle income trap. Geopolitical bartering capacity-nya ini kemampuan bertahan di antara tertekan kekuatan global, misalnya rivalitas antara AS Tiongkok atau AS Iran. Institutional resiliensi, strategi koordinasinya ini ketahanan menghadapi shock kritis serta koordinasi total antar sektor. Selanjutnya pada pertemuan ketiga kita membahas tentang reformasi birokrasi dan modernisasi organisasi. Reformasi birokrasi ini bukanlah formula baku yang berlaku sama di semua tempat, melainkan harus mencari best fit yang sesuai dengan konteks sejarah dan struktural politik lokal. Kebijakan struktur kebijakan reformasi ini ada manajerial, efisiensi anggaran dan manajemen proses kinerja, dan juga struktural, di mana penataan arsitektur negaranya ini desentralisasi dan pengurangan tumpang tindih fungsinya ini. Dan juga ada digital ya, di mana integrasi data dan pemanfaatan teknologi demi kecepatan serta transparansinya. Dan juga terakhir ada kultural, mengubah mindset aparatur dari sekedar patuh aturan menjadi pemecah masalah. Untuk ini peringatan terkait kegagalan ini, mayoritas reformasi gagal karena hanya menyentuh aspek strukturalnya dan prosedur tanpa mengubah budaya organisasinya. Musuh utama reformasi ini kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama ini ada resistensi internal, di mana keengganan keluar dari zona nyaman atau ketakutan kehilangan status quo-nya. Dan juga kedua ada reformasi tanpa penegakan, regulasi melimpah namun pengawasan dan akuntabilitasnya nol. Dan juga ketiadaan konsistensi politik, arah reformasi kerap berubah drastis setiap kali terjadinya pergantian kepemimpinan. Pergeseran radikal juga modernisasi menuntut birokrasi bergeser dari model kaku yang takut resiko menuju birokrasi yang digerakkan oleh misi. Negara harus bertindak sebagai penggerak utama inovasi dan penyelesaian krisis, bukan sekedar regulator yang pasif. Sifat tata kelola pun berubah dari predict and control menjadi sense and responsif atau yang adaptif. Selanjutnya pada pertemuan keempat membahas tentang pemerintahan digital dan tata kelola platform atau digital governance. Digitalisasi ini bukan sekedar memindahkan formulir kertas ke layar komputer atau e-governance. Transformasi digital yang sesungguhnya adalah mendesain ulang sektor negara dengan menempatkan data sebagai aset paling strategis. Perbandingan evaluasi digital negara ini tahap pertama itu pada fokusnya digitalisasi berfokus pada proses analognya. Digital governance ini restrukturisasi total sistem operasional negara. Dan juga ada sifat data transfragmentasi dalam silo-silo instansi. Sedangkan dalam digital governance-nya ini
terintegrasi dapat saling berbagi. Orientasinya berpusat kalau e-governance itu berpusat pada organisasi pemerintahan, sedangkan kalau digital governance ini berpusat pada kebutuhan dari warga penduduknya tersebut. Prinsipnya ini untuk e-governance pada awal ini transaksional dan manual, dan untuk pada digital governance atau transportasinya ini otomatis ujung-ujungnya itu ke prediktif. Platform governance ini negara sebagai ekosistem. Negara tidak lagi bertindak sebagai penyedia layanan tunggal, melainkan transformasi menjadi platform digital, di mana negara juga menyediakan infrastruktur yang intinya seperti identitas digital tunggal dan juga sistem pelayanan terpadu, kemudian memfasilitasi kolaborasi dan inovasi antar warga, dan juga pelaku bisnis serta organisasi-organisasi non-pemerintah. Ketegangan utama dalam kedaulatan digital ini dilema sih, regulasi versus inovasi. Aturan yang terlalu ketat mematikan inovasi teknologi, namun aturan yang terlalu longgar juga memicu kekacauan dan penyalahgunaan data. Solusinya itu mungkin regulasi adaptif seperti kebijakan regulator sandbox-nya. Ancaman kedaulatan ini ketergantungan pada raksasa teknologi atau big data asing, dan juga serangan cyber pada infrastruktur kritis hingga kebocoran data warga negara itu menjadi isu keamanan nasional ya. Untuk kedaulatan digital ini merupakan kedaulatan terversi pada abad ke-21. Negara wajib mengontrol infrastruktur digitalnya sendiri. Jadi kesimpulan besar dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat ini itu, administrasi menjadi manajemen menjadi governance hingga statecraft. Pada pertemuan pertama ini menjelaskan arah dan evaluasi paradigma dari mesin adaptif menuju instrumen kekuatan nasional. Pada pertemuan kedua ini menyediakan fondasi kapasitas internal yang dibutuhkan agar negara mampu bertahan dan bersaing global. Nah, pada pertemuan ketiga ini menunjukkan metode eksekusinya untuk merubah sistem dan budaya kerja instansi agar tidak usang lagi atau udah lama lagi kayak menegakkan. Pada pertemuan keempat ini menegakkan basis teknologi modern yang wajib dikuasai untuk menjalankan kekuasaan di era digital. Selanjutnya pada pertemuan kelima ini membahas tentang integrity and anti-corruption as strategy imperatif. Pergeseran dari paradigma integrasi bukan sekedar moral atau hukum, integritas dan anti korupsi ini dipandang sebagai kebutuhan strategis yang menentukan efektivitas, legitimasi dan ketahanan suatu negara. Integrasi publik ini konsisten si institusi dan pejabat dalam menjalankan etika, transparansi, akuntabilitas, dan juga anti korupsi ini sistem dan kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Dampak korupsi terhadap kapasitas negara ini ada distorsi pembangunan, inervisasi birokrasi, erosi kepercayaan dan ketidakstabilan, dan juga kelemahan strategi nasional. Strategi anti korupsi modern ini ada reformasi sistematik, fokus bergeser dari sekedar menghukum individunya ini ke desain kelembagaan yang menutupi peluang korupsi. Kuncinya ini digitalisasi, misalnya seperti e-procurement ini dalam pelacakan anggaran berbasis elektronik untuk mengurangi diskresi birokrasi, penguatan meritokrasi, pelindungan pelapor, serta juga kepemimpinan yang memberi teladan kepada jajaran atau lainnya. Itu pada pertemuan ke-6, policy design and implementasi rules. Paradox design versus implementasi. Banyak yang dirancang dengan sangat baik secara analitis, tetapi tetap gagal total saat penyelaksanaan atau di lapangan ya. Penyebab utama kegagalannya itu ada kompleksitas proses implementasinya, melibatkan
terlalu banyak aktor, kepentingan dan ketidakpastiannya. Kelemahan institusional ini adanya fragmentasi antar lembaga, koordinasi yang lemah dan kurangnya kapabilitas teknis pelaksanaannya. Faktor politiknya juga perubahan kepemimpinan yang sering mengubah prioritas hingga merusak konsistensi kebijakan yang sedang berjalan. Solusi untuk administrasi modern ini fokusnya bergerak dari pertanyaan what policy ke how to delivery policy, bagaimana kita mengisuinya dari pertama kebijakan apa ke bagaimana mengeksekusinya. Diperlukan integrasi sejak awal antara desain dan implementasinya menggunakan feedback loop atau umpan baliknya, eksperimen kebijakan serta adaptive management. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh ini, pertemuan terakhir, network governance and public private partnership, pergeseran ke network governance. Keterbatasan hierarki tradisional ini modelnya ini komando vertikal, birokrasi klasik tidak lagi mampu menangani masalah publik modern yang multidimensional seperti iklim atau cyber. Pengertian ini tata kelola yang berbentuk jaringan integrasi fleksibel antar berbagai aktor. Ada dua elemen, kejian dan interdependensi ini saling berketergantungan. Tidak ada aktor tunggal yang memiliki sumber daya. Pemerintah punya legitimasi, swasta punya modal, dan masyarakat punya pengetahuan lokalnya. Trust atau kepercayaannya menjadi fondasi vital untuk berbagi informasi dan menekan biaya transaksi. Tanpa trust, jaringan akan dipenuhi kecurigaan dan perilaku oportunistisnya. Itu juga public private partnership, bukan sebagai pembiayaan. Public private partnership ini melainkan mekanisme membagi risiko, tanggung jawab, dan kontrolnya juga. Dilema antara efisiensi versus akuntabilitasnya. Sisi positifnya ini mendorong efisiensi, inovasi profesional, dan ketepatan waktu dari swasta. Risiko atau dari negatifnya, orientasinya profit, dapat mengorbankan kualitas layanan bagi masyarakat rentan, memicu moral hazard atau swasta bertindak agresif karena berharap di bail out negara, serta resikonya swasta menyetir kebijakan negara. Peran negara dan peran baru dari negara dan tantangannya ini, negara bertransformasi dari penyedia tunggal menjadi koordinator atau fasilitator atau komentator. Aparatur negara itu untuk menguasai keahlian baru, manajemen, hubungan lintas sektor, negosiasi, dan resolusi konflik. Tantangan di negara berkembang ini, contohnya Indonesia, itu lemahnya kapasitas institusi, tumpang tindihnya regulasi, dan juga birokrasi kompleks justru berisiko menciptakan fragmentasi kebijakan dan akuntabilitas yang kabur. Pada kesimpulan akhirnya, kolaborasi dalam network governance ini bukan berarti negara melemah, melainkan negara harus berevolusi menjadi lebih adaptif dan strategik dalam mengelola jaringan perusahaan tersebut. Itu mungkin sedikit penjelasan saya dari mata kuliah isu-isu administrasi publik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.